Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini, meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri Allah dan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danuyoto selaku pemilik Bespet Network dan yang saya hormati pemateri hebat pada sore hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, saya Rizky Firmansyah, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya pada sore hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan dengan pembacaan doa. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutupan dengan pengenalan profil Bestpet Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Adib Danis Iwana. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika aku kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini ya jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka, dan berikanlah ampunan saat penghitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka ataupun terhalang dari rahmat-Mu. Mungkin
Itu pemaparan doa dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Adib Dani Siwana atas doanya. Semoga doa yang tadi panjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke cara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul BGP Fundamental for Beginner yang akan disampaikan oleh Saudara Mas Yunus Maulana. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan open mic ataupun tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Yunus Maulana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah yang ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk berkumpul di acara webinar Ramadan pada sore hari ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada host yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai BGP, BGP dasar. Baik teman-teman, sebelum dilanjut, perkenalkan nama saya Yunus Maulana. Untuk alamat saat ini saya tinggal di Karawaci, Tangerang, Banten ya. Di sini ada email saya dan ada Telegram saya. Barangkali teman-teman ada yang mau berdiskusi bareng saya gitu. Tanpa berlama-lama, pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul BGP Fundamentals for Beginner. Jadi nanti saya akan membawakan mengenai dasar-dasar materi untuk pemula seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa materi pada sore hari ini benar-benar untuk benar-benar pembahasan materi BGP untuk pemula gitu ya. Jadi nanti tidak akan ada tidak pembahasannya tidak terlalu teknis ya. Jadi buat teman-teman yang baru mengenal BGP mungkin akan ada sedikit pemahaman dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Ya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa topik list yang nanti akan saya bawakan ya, tidak banyak, eh, ada sekitar 8 poin ya, yang nanti akan saya bawakan. Yang pertama mengenai apa itu BGP ya. Ini materi paling penting yang perlu kita ketahui, apa itu BGP. Yang kedua nanti ada fungsi BGP ini seperti apa. Kemudian ada pembahasan mengenai AS atau Autonomous System. Kemudian ada jenis-jenis BGP ya. Nanti ada beberapa jenis yang akan coba saya sampaikan. Kemudian ada BGP Neighbor, BGP Attribute, BGP Display Selection. Ya. Kemudian nanti kalau waktunya masih keburu, kita akan coba sedikit praktek konfigurasi mengenai BGP dasar gitu kan. Kalau misalkan ada waktu ya. Kalau tidak ada waktu nanti kita coba bahas di lain waktu seperti itu. Baik, kita lanjut teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya. Apa itu BGP? BGP atau Border Gateway Protocol ini adalah routing protokol yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar AS ya, di internet. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu AS, ya, tenang dulu saja. Nanti akan ada pembahasan khusus mengenai. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang BGP atau Gateway Protocol ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai konsep dynamic routing ya. Karena BGP ini masuk ke dalam konsep dynamic routing. Gitu. Nah, di dalam jaringan komputer, teman-teman,
router ini memiliki tugas utama ya, yaitu menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya seperti itu. Nah, proses menentukan jalur ini disebut dengan routing, gitu kan. Nah, secara umum ada dua cara routing menentukan jalur, yaitu yang pertama ada yang namanya static routing. Gitu. Izin saya sambil coret-coret. Gitu. Yang pertama ada yang namanya static routing. Yang kedua ada namanya uh, uh, dynamic routing. Pada static routing ini nih, ya, yang ini, pada static routing ini, administrator jaringan itu harus memasukkan jalur atau alamat secara manual ke dalam routernya. Cara ini sebenarnya cukup sederhana ya, kalau kita uh, berada di apa jaringan yang kecil gitu. Tetapi jika jaringan yang kita kelola ini sudah besar dan memiliki banyak router, untuk cara ini akan menjadi kurang efisien, teman-teman. Static routing ini akan menjadi kurang efisien gitu. Jadi setiap ada perubahan jaringan atau penambahan perangkat misalkan, atau penambahan alamat, administrator harus melakukan konfigurasi ulang secara manual. Nah ini static routing. Kalau kita lakukan di jaringan yang kecil, ini efisien, bagus ya. Tapi kalau kita sudah mengelola jaringan yang besar, tentunya si static routing ini jadi kurang efisien gitu. Jadi administrator harus menambahkan alamat atau memperbarui jalur secara manual, gitu, konfigurasi manual. Nah, karena itulah dalam jaringan yang lebih besar biasanya digunakan yang namanya dynamic routing, teman-teman. Nah, dengan dynamic routing ini, router dapat bertukar informasi jaringan secara otomatis dengan router lain, gitu kan. Sehingga setiap router dapat mengetahui jalur yang tersedia dan memilih jalur terbaik secara otomatis. Gitu. Jadi bedanya dynamic dan static ini, kalau static itu uh, secara manual ya, kalau misalkan ada pembaruan atau ada penambahan alamat, sedangkan dynamic ini secara otomatis. Nah, di dalam dynamic routing sendiri terdapat dua kategori ya. Ada yang namanya Interior Gateway Protocol atau IGP ya. Mungkin teman-teman pernah dengar IGP. Ada yang namanya EBGP, EGP ya. Gimana tuh? Atau Exterior Gateway Protocol. Ya, kedua jenis routing ini, protokol ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau EGP atau Interior Gateway Protocol, ini adalah routing protokol yang digunakan di dalam satu jaringan organisasi atau satu AS gitu. Jadi si EGP ini kita gunakan di misalkan kita punya perusahaan. Nah, perusahaan kita uh, di dalamnya itu menggunakan yang namanya EGP. Ya. Kalau kita ingin terhubung dengan perusahaan lain, baru kita menggunakan yang namanya EGP atau External Gateway Protocol. Gitu. Contohnya misal di dalam jaringan perusahaan, contoh jaringan kampus, jaringan data center, routing protokol yang termasuk dalam kategori EGP ini antara lain seperti yang pertama ada RIP ya, ada RIP ini yang termasuk ke dalam EGP ya, protokol. Kemudian ada yang namanya OSPF, dan kemudian ada IGRP, kemudian ada yang namanya SIS. Yang di sini saya tidak akan bahas mengenai protokol ini ya. Memang nanti kita akan fokus di BGP-nya. Ini sebagai pengetahuan saja bahwa di dalam IGP ini, protokol IGP ini terdapat beberapa protokol yang termasuk ke dalam si IGP ini, diantaranya ada RIP, ya, OSPF, EGRP, dan SIS. Nah, routing protokol ini, ya, yang ini bertugas untuk menentukan jalur terbaik di dalam jaringan internal. Ya. Nah, perlu ke garis bawahi bahwa IGP ini untuk internal. Ya. Nah, sedangkan exterior gateway protocol atau si IGP ini digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan yang berbeda tentunya.
yang berbeda organisasi, berbeda AS gitu kan. Misalnya jaringan perusahaan ingin terhubung dengan jaringan ISP, katakan. Atau ISP satu ingin terhubung dengan ISP lainnya. Untuk komunikasi antar jaringan besar seperti ini, teman-teman, ini digunakan protokol yang termasuk ke dalam kategori EJP atau External Gateway Protocol, EJP. Nah, teman-teman, protokol yang digunakan sebagai EJP di internet saat ini adalah namanya BGP ya, atau Border Gateway Protocol. Jadi si BGP ini dia termasuk ke dalam kategori EJP ya, karena untuk hubungan yang berbeda jaringan atau berbeda organisasi. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita ya, yaitu BGP. Kita hapus dulu ini. Nah, BGP atau Border Gateway Protocol ini adalah routing protokol yang digunakan untuk bertukar informasi routing antara AS ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, internet sebenarnya bukan satu jaringan yang dikelola oleh satu organisasi saja. Betul ya? Internet ini merupakan kumpulan dari banyak jaringan yang dimiliki oleh berbagai organisasi di seluruh dunia ya. Seperti misalkan ISP, perusahaan besar, dan penyedia layanan cloud. Ya kan? Setiap jaringan besar tersebut ya, biasanya dikelola secara mandiri dan disebut sebagai AS ya, atau autonomous system seperti itu. Analoginya seperti ini ya. Misal ini ada kita ibaratkan si uh, misal ada di sini Indonesia gitu kan. Nah, kemudian ada Jepang misalnya. Nah, ketika kedua negara ini atau ketika kita ingin mengakses atau ingin pergi ke Jepang, tentunya kita menggunakan transportasi antar negara ya. Nah, itu biasanya kan ada pesawat kan atau kapal laut misalkan. Tapi ketika kita ingin apa komunikasi atau ingin bepergian yang di dalam negara tersebut, misalkan di kota A kita ingin ke kota B, gitu. Tentunya kita hanya menggunakan transportasi internal ya, kayak bus misalkan atau mobil. Tapi ketika kita ingin keluar, tentunya kita harus menggunakan transportasi antar negara kayak pesawat. Ini namanya BGP ya, BGP. Jadi kita kategorikan sebagai pesawat yang menghubungkan antar negara ketika ingin berkomunikasi seperti itu. Nah, itu sedikit analogi ya mengenai CBGP ini. Baik, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya mengenai BGP. Sebenarnya banyak ya fungsinya, namun di sini saya sederhanakan. Yang pertama menghubungkan jaringan antar organisasi ya. Ini sudah saya bahas ya sebelumnya. Jadi fungsi utama dari BGP ini adalah untuk menghubungkan jaringan yang dimiliki oleh organisasi yang berbeda. Gitu. Kemudian digunakan oleh ISP di internet. Dan fungsi selanjutnya ya, BGP ini adalah eh, protokol yang banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP gitu kan. Nah, ISP memiliki jaringan yang sangat besar dan biasanya mereka juga terhubung dengan banyak jaringan lain gitu, baik itu ISP lain maupun jaringan perusahaan besar. Nah, untuk mengatur pertukaran informasi routing antar jaringan tersebut, si ISP ini menggunakan yang namanya protokol BGP seperti itu. Nah, dengan menggunakan BGP ini, nanti si ISP dapat saling bertukar informasi mengenai jaringan mana saja yang mereka miliki dan jalur mana yang dapat digunakan untuk mencapai jaringan tersebut. Gitu. Yang ketiga, kemudian menentukan jalur terbaik ya untuk mengirim data. Gitu. Nah, fungsi lain dari BGP ini adalah membantu menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data ke jaringan tujuan. Ya. Dalam jaringan internet gitu. Nah, seringkali terdapat lebih dari satu jalur yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ya.
Misalnya untuk mencapai sebuah server, gitu, ada dua jalur tertentu. Gitu. Nah, data bisa saja melewati beberapa ISP yang berbeda, teman-teman. Nah, BGP akan menerima informasi berbagai jalur yang tersedia dari router lain. Nah, kemudian nanti si BGP akan melakukan proses pemilihan jalur berdasarkan beberapa parameter, teman-teman. Ada yang namanya atribut, ya. Nanti kita akan bahas gitu. Dari berbagai jalur tersebut, nanti si BGP akan memilih jalur yang dianggap paling optimal ya untuk digunakan. Gitu. Nah, dengan cara ini, proses pengiriman data di internet dapat berjalan dengan lebih efisien. Karena router akan menggunakan jalur yang paling sesuai untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian, selanjutnya, fungsi dari si BGP ini adalah mengontrol lalu lintas jaringan di internet. Selain menentukan jalur terbaik, ya, poin ketiga tadi, BGP juga memiliki fungsi untuk mengontrol bagaimana lalu lintas data melewati jaringan. Nah, BGP memiliki berbagai atribut ya, yang dapat digunakan oleh administrator ya untuk mengatur jalur mana yang sebaiknya digunakan untuk mengirimkan atau menerima data. Nah, dengan pengaturan ini, nanti si administrator jaringan dapat mengoptimalkan penggunaan jalur yang tersedia. Seperti itu, teman. Nah, itu merupakan beberapa fungsi dari si BGP ini ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang lumayan penting ya kita ketahui kalau kita belajar mengenai BGP, yaitu autonomous system. Autonomous system atau AS adalah kumpulan jaringan yang berada di bawah pengelolaan satu organisasi atau entitas yang sama. Jadi teman-teman lihat di gambar ini ya, di sini ada AS 300, ini termasuk ke dalam jaringan bank ya. Kemudian ada AS3 ya. Di sini ada AS4, dia dimiliki oleh universitas gitu kan. Ini ada AS2 dan AS1, ini dimiliki oleh ISP. Kemudian ini perusahaan teknologi misalnya. Nah, teman-teman, setelah kita bahas tadi tentang BGP ya, ada satu konsep yang sangat penting untuk kita pahami ya sebelum kita masuk lebih dalam, yaitu mengenai pembahasan mengenai autonomous system atau sering kita sebut dengan AS. Nah, AS ini adalah sekumpulan jaringan yang berada di bawah pengelolaan satu organisasi atau satu entitas yang sama. Gitu kan. Artinya, semua jaringan yang berada di dalam AS tersebut ya, atau uh, semua jaringan yang berada dalam AS ya, itu dikelola oleh satu pihak dan biasanya memiliki kebijakan rutin yang sama. Nah, sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan besar biasanya memiliki banyak jaringan yang saling terhubung atau banyak router yang saling terhubung. Seperti jaringan di kantor pusat, kantor cabang, data center, dan kemudian juga di jaringan cloud misalkan. Nah, walaupun jaringan ini berada di lokasi yang berbeda, semuanya tetap berada di dalam pengelolaan organisasi yang sama. Nah, kumpulan jaringan ini dianggap sebagai satu AS, gitu kan, satu autonomous system. Jadi walaupun misalkan kita punya jaringan di Jakarta, misalkan di Bandung, di Bekasi misalkan, tapi jaringan ini dimiliki oleh organisasi yang sama atau satu entitas yang sama, ini disebutnya satu AS, teman-teman. Ya, satu AS, gitu itu. Nah, itu sedikit pembahasan mengenai AS ya. Belum ya? Kita coba dulu. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis BGP ya. Di sini ada dua jenis ya yang saya pelajari. Yang pertama ada
EBGP ya, atau External Border Gateway Protocol. Kemudian ada EBGP atau Internal Gateway Border Gateway Protocol. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Untuk EBGP ini atau External Border Gateway Protocol ini adalah jenis BGP yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi atau routing antar AS antar AS yang berbeda gitu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya gitu kan. Setiap organisasi besar seperti perusahaan ISP atau penyedia layanan cloud ya biasanya memiliki jaringan sendiri yang disebut AS gitu kan. Ketika dua jaringan yang berada dalam pada AS yang berbeda ini terus mereka ingin saling terhubung dan bertukar informasi routing, ya, mereka menggunakan yang namanya EBGP. Protokolnya itu EBGP atau External Border Gateway Protocol gitu. Nah, melalui EBGP ini, router pada satu AS ya, dapat memberitahu router pada AS yang lain mengenai jaringan apa saja yang mereka miliki serta jalur mana yang dapat digunakan untuk mencapai jaringan tersebut. Gitu. Nah, dengan cara ini, berbagai jaringan di internet dapat saling mengetahui jalur untuk mencapai jaringan lain ya yang berada di luar organisasinya. Gitu. Sebagai contoh, misal sebuah perusahaan yang memiliki jaringan internal biasanya akan terhubung ke internet melalui ISP, gitu kan. Router milik perusahaan tersebut akan membangun hubungan EBGP dengan router milik si ISP ini. Nah, melalui hubungan ini, kedua router akan saling bertukar informasi, uh, informasi routing dan segala macam, sehingga jaringan perusahaan dapat mengakses jaringan lain di internet. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada EBGP. Ya, yang kedua ada EBGP. EBGP ini berbeda dengan EBGP yang tadi ya. EBGP atau Internal Border Gateway Protocol ini digunakan untuk bertukar informasi routing di dalam AS yang sama, teman-teman. Jadi di dalam AS yang sama pun kita bisa menggunakan BGP ya dengan menggunakan protokol EBGP atau Internal Border Gateway Protocol. Nah, ketika sebuah organisasi memiliki jaringan yang besar dan terdiri dari banyak router, biasanya mereka menggunakan beberapa router yang menjalankan BGP gitu kan. Nah, agar semua router di dalam AS tersebut memiliki informasi routing yang sama, ya, maka router-router tersebut akan saling bertukar informasi menggunakan namanya EBGP. Gitu. Nah, dengan menggunakan EBGP ini, informasi routing yang diterima dari router lain atau dari EBGP ya, dapat didistribusikan ke router-router lain yang berada di dalam AS tersebut gitu, atau dalam satu organisasi itu. Ya. Nah, hal ini memungkinkan seluruh jaringan internal memiliki informasi jalur yang sama untuk mencapai jaringan di internet. Nah, bisa sebagai contoh, sebuah ISP biasanya memiliki banyak router ya, yang tersebar di berbagai lokasi gitu kan. Nah, router yang terhubung langsung dengan jaringan luar akan menerima informasi routing dari router lain menggunakan yang namanya EBGP. Informasi tersebut kemudian akan dibagikan ke router-router lain di dalam jaringan ISP gitu kan, menggunakan yang namanya EBGP gitu. Sehingga seluruh router dalam jaringan tersebut mengetahui jalur yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai jaringan di internet. Jadi singkatnya si EBGP ini hubungan antara jaringan kita dengan jaringan luar ya. Sedangkan si EBGP ini hubungan atau protokol yang digunakan di dalam jaringan internal kita untuk mengetahui jaringan menuju ke internet seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai BGP neighbor ya, atau peering, teman-teman. BGP neighbor atau peering ini adalah hubungan yang dibangun antara dua router yang menjalankan BGP agar dapat saling bertukar informasi.
Nah, teman-teman, sebelum router menggunakan BGP ya, eh, sebelum si router ini menggunakan BGP atau Gateway Protocol, bisa saling bertukar informasi jalur jaringan, mereka harus terlebih dahulu membangun hubungan yang disebut BGP neighbor atau peering. Jadi bisa dibilang neighbor ini adalah hubungan pertemanan gitu, kalau kita analogikan, atau koneksi antara dua router BGP. Nah, router tidak bisa langsung bertukar informasi begitu saja, teman-teman. Mereka harus saling mengenali dulu alamat IP masing-masing dan memastikan bahwa kedua router tersebut memang menjalankan BGP gitu. Nah, setelah hubungan neighbor ini berhasil terbentuk, ya, barulah kedua router tersebut bisa mulai bertukar informasi tentang jaringan mana saja yang bisa mereka jangkau sebetulnya. Nah, informasi inilah yang nantinya digunakan oleh router untuk menentukan jalur terbaik ya, ketika mengirimkan data ke jaringan lain. Nah, jadi dengan adanya BGP neighbor ini, router bisa mengetahui jalur yang tersedia dan memilih rute yang paling sesuai. Supaya lebih mudah dipahami, teman-teman bisa bayangkan seperti dua orang yang ingin tukar informasi. Ya. Sebelum mereka saling berbagi cerita atau pesan, ya, mereka harus saling mengenal atau berteman terlebih dahulu yang minimalnya gitu. Nah, setelah mereka sudah saling terhubung, sudah saling kenalan, sudah saling mengenal satu sama lain, adalah mereka pasti memulai komunikasi, gitu kan? Bisa terjadi dengan eh, bertukar cerita, bertukar alamat seperti itu. Nah, hal yang sama juga berlaku pada router BGP, ya. Nah, di mana mereka harus membangun hubungan neighbor ya terlebih dahulu sebelum bisa bertukar informasi routing. Jadi intinya teman-teman, BGP ini ya atau BGP neighbor atau peering ini adalah hubungan awal yang memungkinkan dari router BGP untuk saling bertukar informasi rute jaringan ya. Nah, tanpa hubungan ini pertukaran informasi routing tidak akan bisa terjadi gitu. Jadi memahami tentang BGP neighbor atau peering ini sangat penting sekali ya ketika kita belajar tentang BGP seperti itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke BGP atribut tuh. Nah, bentar. Oke, teman-teman, ketika router BGP bertukar informasi routing, ya, mereka tidak hanya mengirimkan network tujuan saja, tapi mereka juga mengirimkan informasi tambahan yang disebut dengan atribut BGP. Ya. Nah, atribut ini berfungsi sebagai parameter ya, atau indikator yang membantu router nantinya menentukan jalur mana yang paling baik untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu. Jadi sebagai apa ya, petunjuk begitu, petunjuk arah atau sebagai tanda untuk kita menentukan jalur terbaik ini. Jadi misalkan kita ingin mencapai sebuah uh, tujuan, tetapi ada dua jalur misalkan. Nah, tentunya kita akan memilih jalur mana yang terbaik seperti itu. Nah, atribut ini berfungsi sebagai parameter ya, seperti yang tadi saya katakan, atau indikator yang membantu router menentukan jalur mana yang paling baik untuk mencapai satu jaringan. Nah, teman-teman, pada slide ini kita bisa melihat bagaimana atribut dalam BGP ini diklasifikasikan. Gitu. Secara umum, atribut dalam BGP dibagi menjadi dua kategori utama. Ya. Yang pertama ada yang namanya well known, ya, yang ini. Kemudian yang kedua ada opsional. Apa perbedaannya? Kita akan coba kita bahas ya satu-satu.
Oke, kita lanjut aja ke pembahasan tentang well known ya. Nah, well known ini atribut adalah atribut yang harus dikenali oleh semua router yang menjalankan BGP. Artinya, setiap router BGP wajib memahami atribut ini gitu. Ketika mereka menerima update routing. Jika sebuah router tidak mengenali atribut ini, maka router tersebut tidak akan bisa memproses informasi BGP dengan benar. Gitu. Nah, well-known ini dibagi menjadi dua lagi teman-teman. Ada yang namanya kalau kita lihat dari gambar ini ya, ada well-known mandatory ya, kemudian ada well-known discretionary. Ya. Oke, kita masuk ke well-known mandatory ya. Nah, well-known mandatory ini adalah atribut yang wajib ada dalam setiap update BGP ya. Jika atribut ini tidak ada, teman-teman, maka informasi routing tersebut dianggap tidak valid ya, dan tidak akan diterima oleh router lain. Nah, ada tiga atribut mandatory yang paling penting dalam BGP ya. Yang pertama ada ASPED ya, yang tadi kita lihat di gambar ya. Kemudian ada next hop, kemudian ada origin. Kita coba bahas satu-satu. Nah, kita coba bahas dulu mengenai ASPED ini apa gitu ya. ASPED ya adalah atribut yang menunjukkan daftar AS yang dilewati oleh satu rute sebelum mencapai jaringan tujuan. Nah, artinya setiap kali sebuah rute melewati satu autonomous system, maka nomor AS tersebut nanti akan ditambahkan ke dalam daftar ASPED, teman-teman. Jadi atribut ini kita bisa melihat jalur perjalanan suatu rute dari mana saja dia lewat ya sebelum sampai ke router kita. Nah, fungsi utama dari ASPED ini adalah untuk membantu router menentukan jalur yang paling efisien menuju tujuan. Ini fungsinya ya. Dalam BGP, konsepnya sederhana. Semakin pendek ASPED-nya, ya, maka jalur tersebut biasanya akan lebih prioritas gitu. Karena semakin sedikit AS yang dilewati, ya, maka jalurnya dianggap lebih dekat atau lebih efisien gitu. Nah, ASPED juga, si ASPED ini juga fungsinya mencegah terjadinya routing loop ya. Nah, jika sebuah router menerima rute yang di dalam ASPED ini terdapat nomor AS miliknya, ya, maka router tersebut akan menolak rute tersebut gitu. Ya, jadi selain dari tadi menentukan jalur terpendek, si ASPED ini juga bisa mencegah terjadinya routing loop gitu. Ini kita coba kasih contoh ya, biar lebih sedikit paham. Eh, Kalau kita lihat di gambar ya, teman-teman, di sini ada AS ya, ada di sini rute lokal kita. Misal kita ingin menuju sebuah tujuan di sini nih, ya atau di sini nih. Kalau kita lihat di sini kan ada dua jalur ya, ada jalur atas, kemudian ada jalur bawah. Ya, ketika kita lihat AS ya, ya AS yang dilewatinya, ketika kita lewat jalur atas, ya kita hanya eh, melewati nggak ada AS-nya ya. Jadi di sini kita bisa langsung ya. Tetapi ketika kita memilih jalur melihat jalur bawah ya, di sini ada beberapa AS yang harus kita lalui ketika kita ingin ke jaringan luar ya. Ada AS 200, AS 100, AS 200, AS 100 gitu kan. Ini salah nih. Harusnya ini AS 300 gitu kan. Nah, ketika kita melihat jaringan seperti ini, si ASPED ini tentu dia akan memilih uh, jalur yang paling pendek, gitu kan. Uh, Router biasanya nanti akan memilih path yang ke satu gitu, karena jumlah AS-nya yang dilewati lebih sedikit, bahkan tidak ada AS-nya yang dilewati. Gitu. Nah, supaya lebih
mudah dibayangkan, kita gunakan analogi sederhana tentu. Misalnya teman-teman ingin mengirim paket dari satu kota ke kota lain. Nah, paket tersebut bisa melewati beberapa kota sebelum sampai ke tujuan. Ada jalur yang hanya melewati dua kota, misalkan ya. Tapi ada jalur yang harus melewati 4 atau 5 kota, misalkan. Kalau kita ingin paket sampai lebih cepat, biasanya kita akan memilih jalur yang melewati kota lebih sedikit, betul kan? Nah, dalam BGP, ya, kota-kota tersebut bisa kita ibaratkan sebagai AS. Dan daftar kota yang dilewati itu adalah ASP. Gitu. Router akan melihat jalur mana yang memiliki ASP paling pendek, ya. Lalu jalur tersebut yang biasanya akan dipilih. Gitu. Nah, selain untuk menentukan jalur terbaik, jadi bisa kita simpulkan bahwa ASP ini adalah atribut BGP yang menunjukkan jalur autonomous system, ya, yang dilewati oleh satu router. Dan biasanya router akan memilih jalur dengan ASP yang lebih kondor. Gitu. Kemudian ada next hop. Ya. Next hop ini adalah atribut yang menunjukkan alamat IP router berikutnya yang harus dilewati untuk menuju jaringan tujuan, gitu kan. Nah, jadi ketika sebuah router menerima informasi routing dari router BGP lain, ya, router tersebut tidak hanya mengetahui network tujuan saja, teman-teman, tetapi juga mendapatkan informasi mengenai router mana yang harus dituju terlebih dahulu untuk mencapai network tersebut. Nah, dengan kata lain, atribut next hop ini memberitahu router langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengirimkan paket ke jaringan tujuan, gitu. Nah, dalam proses routing, informasi ini sangat penting ya, karena router harus mengetahui kemana paket harus dikirim terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti sampai atau mencapai tujuan akhir, gitu. Dan jika router tidak mengetahui atau tidak dapat menjangkau alamat next hop tersebut, ya, maka rute tersebut tidak akan digunakan walaupun network tujuannya sudah diketahui, gitu. Nah, oleh karena itu, salah satu syarat agar sebuah rute BGP bisa digunakan adalah alamat next hop harus bisa dijangkau melalui routing tabel root tersebut. Gitu. Sebagai contoh sederhananya, misal router R1 ya, kita coba sini. Router R1, maaf, atau router 1 ya, menerima informasi dari router 2 mengenai network. Misalkan di sini router 1, router 2, kemudian di sini ada network 20.20, 20.0 gitu kan. Nah, misalnya si router 1 ini dia menerima informasi dari router 2 ya mengenai network yang ini 20.20.20.124. Ketika router 2 mengirimkan update BGP ya, router 2 mengirimkan update BGP, router 2 juga menyertakan informasi next hop yang menunjukkan alamat IP router yang harus dituju terlebih dahulu. Kalau kita praktek nanti kita bisa lihat ya di paketnya, dan ketahuan. Jadi kalau kita ingin ke network ini next hopnya harus lewat mana, gitu kan. Mudah-mudahan nanti ada waktunya ya. Karena kalau saya gambarkan mungkin agak panjang gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti masih ada waktu kita coba praktek. Nanti kita bakal tahu uh, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus lewat mana dulu gitu. Next stop yang harus kita lewati itu next stop mana dulu gitu. Apakah next stop atas atau next stop bawah gitu. Itu teman-teman. Kalau teman-teman pernah konfigurasi BGP ya, teman-teman bisa show IP BGP ya. Nanti di sana ketahuan
ketahuan network yang akan kita tuju itu lewatnya nextnya kemana gitu. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke origin ya. Nah, origin ini adalah atribut pada BGP yang digunakan untuk menunjukkan dari mana asal sebuah informasi routing pertama kali masuk ke dalam BGP. Jadi seperti jadi seperti ini, ketika sebuah router BGP menerima informasi tentang suatu network atau traffic dari router lain, router tersebut tidak hanya mengetahui tujuan networknya saja, tetapi juga bisa mengetahui bagaimana router tersebut awalnya dimasukkan ke dalam sistem BGP. Nah, informasi ini penting karena di dalam BGP sering terjadi kondisi di mana sebuah router menerima beberapa jalur berbeda ya untuk menuju network yang sama. Ketika hal itu terjadi, router harus menentukan jalur mana yang paling baik untuk digunakan. Nah, salah satu parameter yang bisa membantu proses pemilihan jalur tersebut ini adalah atribut origin. Ya. Jadi di dalam BGP, atribut origin ini memiliki tiga jenis nilai. Yang pertama ada EGP, kemudian ada AGP dan incomplete. Ya, incomplete. Nah, nilai ini sebenarnya menggambarkan cara rute tersebut dimasukkan ke dalam BGP. Yang pertama adalah EGP. Nah, yang pertama ada EGP. Origin EGP ini berarti bahwa rute tersebut dimasukkan langsung ke dalam BGP menggunakan perintah network gitu, pada konfigurasi router BGP. Karena rute tersebut berasal langsung dari konfigurasi BGP itu sendiri, maka rute dengan origin EGP ini dianggap sebagai rute yang paling terpercaya ya oleh router. Yang nantinya berarti akan dipilih gitu. Sebagai contoh, misal kita memiliki router dengan AS number 100 dan kita ingin mengiklankan network yang ada di router kita ya, network 10.10.10.0 misalkan ke BGP. Nah, konfigurasinya biasanya seperti ini teman-teman. Kalau saya tulis lama ya. Jadi router BGP 100 misalkan. Terus kita iklankan network yang 10.10-nya. Network 10.10.10 mas 255, 255, dan 255.0 misalkan. Nah, dengan konfigurasi ini, dengan konfigurasi yang seperti yang tadi saya sebutkan, akan dimasukkan langsung ke dalam proses BGP ya, dan rute tersebut akan memiliki origin EGP. Nah, EGP ini bisa kita lihat juga di IP BGP ya. Nanti di sana ada tanda huruf I ya. Nah, itu berarti EGP. Nah, jenis origin yang kedua itu adalah AGP atau origin AGP ini menunjukkan bahwa rute tersebut berasal dari exterior gateway protocol, yaitu protokol routing lama ya yang digunakan sebelum BGP berkembang seperti sekarang. Nah, sekarang saat ini AGP sudah hampir tidak digunakan lagi dalam jaringan modern. Nah, tetapi nilai si AGP ini masih tetap ada ya dalam standar atribut BGP sebagai bagian dari sejarah perkembangan protokol tersebut. Gitu, Pak. Nah, yang ketiga ada origin incomplete ya. Origin incomplete ini berarti router tidak mengetahui secara pasti asal rute tersebut gitu. Biasanya hal ini terjadi ketika rute dimasukkan ke dalam BGP melalui proses distribution ya dari protokol lain seperti OSPF, RIP atau AGRP gitu. Yang berat. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi huruf yang muncul di belakang iPad ya, biasanya kalau kita show IP BGP, berarti ada network, next hop, kemudian pad ya.
Terus kemudian di biasanya ini, bentar. Eh, misal ketika kita show IP BGP ya, nanti yang muncul network, kemudian ada next hop, aduh, kemudian ada local preference gitu kan, kemudian ada pet ya. Nah, kita fokus di petnya ya. Misal kita pet 200 ya, kemudian di bawah di akhirnya ada tanda I. Kemudian di akhirnya ada tanda, biasanya ada tanda I. Nah, berarti uh, si apa ASPED yang 200 ini dia menggunakan origin PGP. Kalau misalkan tanda di akhirnya itu ada I ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke uh, yang kedua ya tadi, well-known discretionary. Ya. Untuk si well-known discretionary ini adalah jenis atribut dalam BGP yang dikenali oleh semua router BGP, tetapi tidak wajib selalu ada di setiap update routing. Ya, kalau yang tadi itu wajib ada ya. Kalau ketika ada update routing, maka atributnya wajib ada. Tetapi kalau si discretionary ini dia atributnya dikenali ya, oleh semua router, yang dikenali oleh semua router, tetapi tidak wajib selalu ada di setiap update routingnya gitu. Artinya begini, setiap router yang menjalankan BGP pasti memahami atribut ini gitu. Tetapi atribut tersebut boleh ada atau boleh tidak ada dalam informasi routing yang dikirimkan antar router gitu. Nah, ini berbeda dengan yang mandatory tadi ya, yang harus selalu ada dalam setiap update BGP gitu. Seperti ASPED, NextHop, Origin gitu. Sedangkan pada well-known discretionary ini atributnya tidak wajib muncul gitu. Tetapi jika atribut ini ada, maka semua router BGP harus bisa mengenali dan memprosesnya gitu. Salah satu atribut yang termasuk dalam kategori well-known discretionary ini yang paling terkenal adalah local preference ya, sama yang namanya ada automatic aggregate. Ya, aggregate. Kita coba masuk ke local preference ya. Nah, local preference ini adalah atribut yang digunakan di dalam satu AS untuk menentukan jalur mana yang lebih disukai ketika keluar menuju jaringan luar. Nah, artinya begini, kadang sebuah organisasi atau ISP ini memiliki lebih dari satu koneksi menuju internet ya, atau menuju AS lain. Misalnya sebuah perusahaan memiliki dua koneksi internet dari dua provider yang berbeda. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tentu ingin menentukan jalur mana yang lebih diprioritaskan untuk keluar dari jaringan kita ya. Nah, disinilah fungsi dari local preference. Ya. Jadi local preference digunakan untuk memberitahu router-router yang lain ya, uh, yang masih berada di dalam AS yang sama tentang jalur mana yang lebih disukai untuk keluar menuju jaringan luar. Berbeda dengan wait ya, nanti ada pembahasan dengan wait yang hanya berlaku di satu router saja kalau WID. Di local preference ini akan dibagikan ke router lain di dalam AS yang sama melalui eBGP. Jadi semua router dalam jaringan tersebut bisa memiliki preferensi atau preferensi jalur yang sama. Nah, untuk nilai local preference, konsepnya itu sederhana. Semakin besar nilai local preference-nya, maka jalur tersebut akan semakin diprioritaskan oleh router gitu. Misalnya router menerima dua jalur menuju internet. Jalur pertama memiliki local preference 100 misalkan. Sedangkan jalur kedua memiliki local preference-nya 200. Maka router akan memilih jalur dengan nilai 200 ya. Karena dianggap lebih diprioritaskan gitu.
Kemudian kita lanjut ke automatic agregat ya. Nah, automatic agregat adalah atribut yang menunjukkan bahwa router menggabungkan beberapa network kecil menjadi satu network yang lebih besar secara otomatis. Ini agak ribet ya, tapi coba kita bahaskan kan. Jadi di dalam jaringan yang besar seperti internet atau jaringan perusahaan yang luas, biasanya terdapat sangat banyak network kecil. Setiap kantor cabang ya, setiap VPC bahkan setiap VLAN bisa memiliki network sendiri ya. Akibatnya jumlah network yang harus diumumkan oleh router ke router lain bisa menjadi sangat banyak. Eh, sebagai contoh ya, misal sebuah router bisa memiliki beberapa network seperti misalkan 10 10.1.0/24 ya, 2 titik 0/24 ini titik 3 0/24 titik 4 0/24. Nah, jika semua network tersebut diumumkan satu persatu ke router lain ya melalui BGP, maka router tetangga akan menerima banyak sekali rute yang berbeda, teman-teman. Ya. Nah, jika kondisi ini terjadi di jaringan yang sangat besar seperti internet, ya, jumlah rute yang beredar bisa menjadi sangat besar dan membuat routing tabel pada router menjadi penuh dan kompleks gitu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, BGP memiliki konsep yang disebut aggregation atau summarization ya, yaitu teknik untuk menggabungkan beberapa network kecil menjadi satu network yang lebih besar. Nah, dengan cara ini jumlah rute yang dikirim ke router lain dapat dikurangi gitu. Salah satu cara BGP melakukan hal tersebut adalah melalui fitur yang disebut automatic aggregate. Jadi automatic aggregate ini adalah fitur dalam BGP yang memungkinkan router untuk secara otomatis menggabungkan beberapa network kecil menjadi satu network yang lebih besar. Ketika network-network tersebut berada di dalam satu blok subnet yang sama. Gitu. Nah, seperti contoh yang ini ya, ini kan mereka di dalam blok subnet yang sama. Nah, nanti si router dapat merangkum ya semua network tersebut menjadi satu network yang lebih besar. Itu dengan misal jadi 10.10.0/16. Jadi yang tadinya banyak ya ada 4 network, dia bisa digabungkan menjadi satu ya. Jadi network 10.10.0/16. Nah, kalau teman-teman bertanya kok bisa jadi /16, teman-teman harus belajar dulu mengenai subnetting ya, perhitungan atau binary seperti itu. Kalau ingin paham, intinya network yang banyak ini dia bisa digabungkan menjadi satu network yang besar ya, itu 10.10.00/16 gitu. Nah, dengan demikian router tidak lagi mengiklankan 4 network kecil teman-teman ya, yang ini nih, tetapi hanya mengiklankan satu network besar yang mewakili semuanya. Hal ini membuat jumlah rute ini ya. Nah, dengan demikian ya, router tidak lagi mengiklankan 4 network kecil tersebut ya yang tadi, tetapi hanya mengiklankan satu network besar ya yang mewakili semuanya yang /16 itu. Ini membuat jumlah rute yang beredar di jaringan menjadi lebih sedikit dan routing tabel menjadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke opsional ya. Nah, opsional atribut
Ini adalah atribut BGP yang tidak wajib dikenali oleh semua router BGP ya. Kalau tadi kita sudah bahas atribut yang wajib ya, kayak well known. Sekarang kita geser ke sisi kanan ya, yang sebelah sini. Opsional atribut. Bedanya apa? Atribut ini nggak wajib didukung oleh semua vendor router. Nah, opsional ini dibagi dua lagi. Ada transitif ya, kemudian ada non transitif. Gampangnya begini, perbedaan non transitif dan transitif ya. Transitif itu kayak titipan paket ya. Kalau router nggak ngerti isinya, dia tetap oper ke tetangga ya. Itu kalau transitif. Tapi kalau non transitif ya, kalau router nggak ngerti paketnya langsung dibuang gitu. Eh, si transitif ini dia memiliki dua ini ya. Ada dua contoh. Pertama agregator, kemudian yang kedua ada community. Ya. Kita bahas dulu di agregator ya. Jadi agregator ini adalah atribut BGP yang menunjukkan router dan AS yang melakukan proses root aggregation ya. Jadi root aggregation adalah proses penggabungan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Network menjadi satu network yang lebih besar, supaya routing tabel menjadi lebih sederhana ya. Contohnya seperti yang tadi, dari 4 jaringan menjadi satu jaringan gitu. Nah, ketika proses aggregation ini dilakukan, BGP akan menambahkan atribut agregator yang berisi informasi AS number router yang melakukan aggregation dan router ID atau IP route yang melakukan aggregation. Ya, tujuannya supaya router lain tahu siapa yang membuat summary route tersebut gitu. Oke, kemudian ada community ya. Ini adalah salah satu atribut yang digunakan untuk mengelompokkan rute ke dalam kategori tertentu ya, sehingga router dapat menerapkan kebijakan routing policy atau policy ya dengan lebih mudah. Jadi community ini adalah salah satu atribut BGP yang sangat sering digunakan dalam jaringan besar seperti ISP ya. Jadi fungsi utamanya ini adalah memberi label atau tag ya pada router BGP. Nah, dengan adanya label ini, nanti si router bisa membuat kebijakan routing yang lebih fleksibel. Gitu. Misalnya sebuah ISP memiliki banyak pelanggan dan banyak jalur koneksi. Gitu. ISP bisa memberi label community pada rute, tertentu. Misalnya uh, root root pelanggan A, root pelanggan B, misalnya root internal, root internet. Dengan adanya community ini, router bisa membuat rule seperti misalkan root dengan community tertentu tidak boleh keluar internet. Root dengan community tertentu harus diprioritaskan, misalnya. Root dengan tertentu tidak boleh diadvertise ke AS lain, seperti itu. Contoh yang sering dipakai ya, ada no export dan no advertise ya. Jadi no export ini root tidak boleh keluar dari AS, kemudian advertise root ini tidak boleh diiklankan ke router lain. Jadi analogi sederhananya, community ini seperti label pada paket barang gudang. Misalnya ada label express, ada label internasional. Ya. Dengan label itu, ya petugas bisa tahu bagaimana barang tersebut harus diperlakukan gitu. Sama seperti router yang menggunakan community ya untuk menunjukkan kebijakan routing. Kita percepat ya supaya mudah-mudahan kita bisa sedikit praktik gitu. Kemudian ada uh, opsional non transitive ya. Opsional non transitive ini adalah atribut BGP yang tidak wajib dikenali router. Dan jika router tidak mengenalinya, maka atribut tersebut tidak akan diteruskan ke router BGP lain. Ya. Jadi opsional non transitive ini adalah kebalikan dari opsional transitif ya. Jadi atribut ini juga opsional, artinya tidak semua router harus memahaminya.
Namun perbedaannya adalah jika sebuah router menerima atribut ini, tetapi tidak mengenalinya, router tersebut tidak akan meneruskannya ke router BGP lain. Kenapa? Karena atribut ini biasanya hanya relevan untuk penggunaan lokal, ya, atau pada bagian jaringan tertentu saja gitu, bukan untuk seluruh jaringan BGP. Contohnya ada beberapa atribut seperti MAC, ya, originator ID, cluster ID, ya. Di sini saya akan coba bahas MAC-nya saja, ya. Nah, uh, MAC ini atau multi exit discriminator, ya, ini adalah atribut yang digunakan untuk memberitahu jaringan lain jalur mana yang lebih disukai untuk masuk ke AS kita. Ya. Jadi atribut ini termasuk ke dalam kategori opsional non-transitive atribut, ya. Jadi opsional berarti atribut ini tidak wajib dikenali oleh semua router BGP, ya. Sedangkan si non-transitive tadi berarti jika sebuah router menerima atribut ini, tetapi router tersebut tidak mengenali atau tidak mendukung atribut tersebut, ya. Jadi maka atribut tersebut tidak akan diteruskan ke router BGP berikutnya. Jadi dengan kata lain, si atribut NAT ini hanya akan digunakan oleh router yang memahami atribut tersebut, ya. Sedangkan router yang tidak mengenalinya akan mengembalikan atribut tersebut dan tidak meneruskannya lebih jauh di jaringan BGP. Nah, ini ada weak, teman-teman. Weak ini sekarang adalah atribut khusus yang digunakan pada perangkat dari Cisco system, ya. Jadi atribut ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik pada router lokal. Jadi si atribut ini khusus digunakan pada router Cisco, ya. Jadi WIG ini sebenarnya bukan atribut BGP standar, ya. Jadi atribut ini merupakan atribut khusus yang hanya terdapat pada perangkat dari Cisco, ya, Cisco system. Nah, oleh karena itu WIG sering disebut sebagai Cisco proprietary, ya. Itu atribut yang hanya berlaku pada perangkat Cisco dan tidak termasuk dalam spesifikasi standar BGP. Yang perlu dipahami teman-teman, ya, atribut WIG ini hanya berlaku pada router lokal saja. Artinya nilai WIG ini tidak akan dikirim atau dibagikan ke router lain. Jadi keputusan yang dibuat berdasarkan WIG hanya berlaku pada router tersebut, gitu. Dalam BGP, konsep WIG ini sangat sederhana, ya. Semakin besar nilai WIG, maka jalur tersebut akan semakin diprioritaskan oleh router. Misalnya sebuah router menerima dua jalur menuju network yang sama, ya, seperti tadi local preference, ya. Jalur pertama memiliki nilai WIG 100, ya kan? Sedangkan jalur kedua memiliki nilai WIG 200. Maka si router ini akan memilih jalur yang memiliki nilai WIG 200 tentunya, ya, karena nilainya lebih tinggi. Nah, sederhananya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai BGP Dispatch Selection Algorithm, ya. Apa itu dispatch selection, ya? Ini dispatch selection ini adalah proses yang digunakan router, ya, router BGP untuk memilih jalur terbaik dari beberapa rute yang tersedia menuju network yang sama, ya. Jadi sebelum kita melihat jalur mana yang dipilih oleh router, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana proses BGP dispatch selection itu bekerja. Nah, dalam BGP, sebuah router bisa menerima lebih dari satu route, ya, yang tadi saya sering jelaskan, menuju router yang sama, atau menuju network yang sama, gitu. Ketika hal ini terjadi, ya, router harus menentukan jalur mana yang akan digunakan untuk mengirim paket data, ya. Nah, untuk menentukan jalur tersebut, BGP menggunakan proses yang disebut dispatch selection, ya, yaitu proses membandingkan beberapa atribut BGP berdasarkan urutan prioritas tertentu. Secara umum, urutan atribut yang sering digunakan dalam proses pemilihan jalur ini adalah yang pertama ada WIG, ya, kalau kita menggunakan perangkat Cisco. Kemudian kita akan uh,
Lanjut ke local preference, ASPET, ya, origin, med ya yang tadi. Kemudian ada EBGP ya, yang diprioritaskan dibandingkan EBGP gitu. Nah, router akan membandingkan atribut-atribut tersebut secara berurutan ya, dari atas ke bawah. Jika pada salah satu tahap router sudah menentukan atau menemukan jalur yang lebih baik, maka proses perbandingan tidak lanjut ke atribut berikutnya sebenarnya. Jadi artinya atribut yang berada di bawah tidak akan diperiksa lagi ya karena router sudah menemukan jalur yang dianggap paling optimal gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa atribut yang berada di bagian atas memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan jalur terbaik ya. Kalau misalkan dari atas nilainya sama, maka dia akan lanjut ke atribut-atribut yang lain gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh pada gambar ya, pada gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah router, yaitu router satu ya yang berada di AES 100 yang ingin mencapai sebuah network tujuan di 30 30 30 124 yang ini ya. Ini ada router satu, dia ingin ke network 30 30 30.0 ini. Gitu. Router satu ini menerima dua jalur yang berbeda ya menuju network tersebut. Jalur pertama yaitu PET 1 ya yang melewati AS 200 kemudian AS 300 ya sebelum mencapai network tujuan gitu. Sedangkan jalur kedua yaitu melewati AS AS 400 kemudian AS 500 ya. Ini gambarnya kurang akurat ya harusnya di sini ada pembeda AS 300 ya. Kita buat manual. Enter. Mana? Misal di sini ada satu AS lagi nih. Oke. Nothing. Oke, nggak bisa ya ini. Nah, kan. Nah, si router satu ini menerima dua jalur yang berbeda ya menuju network tersebut. Recording Jadi stopped. jalur pertama yaitu PET 1 yang melewati AS 200 kemudian Recording in AS 300 progress. ya sebelum mencapai network tujuan. Sedangkan jalur kedua yaitu PET 2 yang melewati AS 400 kemudian AS 500 ya. Harusnya ini ada satu lagi AS ya. Gambarnya kurang optimal. Belum mencapai network yang sama itu. Karena terdapat dua jalur menuju network yang sama, maka router harus melakukan proses base path selection untuk menentukan jalur mana yang akan digunakan. Nah, proses pemilihan jalur ini, jika kita lihat atribut dari kedua jalur tersebut, pada path 1, highest path itu 200, uh, 100, 200, dan 300 dengan misal lokal lokal preferensinya 100 ya. Sedangkan pada PET 200 lokal preferensinya itu 200. Jadi kita anggap aja ASPET ini sama ya. Perbedaannya itu ada di local preference. Jadi ketika jadi kita melihat dari sisi ASPET sebenarnya PET 1 lebih enggak ya. Sama-sama sama-sama melewati dua AS ya, AS 200 300 kemudian AS 400 dan 500. Ini perbedaannya dari lokal preferensinya ya. Untuk pet pertama lokal preferensinya itu 100. Kemudian di pet kedua lokal preferensinya itu 200.
Nah, kita asumsikan bahwa ASP-nya itu sama, jadi kita lihat di local preference-nya ya. Karena local preference-nya lebih besar jalur pad kedua, maka si router ini nanti akan memilih jalur eh, kedua ya, atau pad 2 gitu. Itu. Setengah jam keburu nggak? Nah, setengah jam keburu nggak? Masih ada waktu. Masih. Oke, teman-teman, kita coba masuk ini ya, konfigurasi. Kita coba masuk konfigurasi BGP sederhana ya. Sebentar. Hmm. Oke, ada nggak? Ada. Oke, tadi saya sudah coba bikin topologi ya. Jadi topologinya seperti ini. Dan bentar. Hmm. Nah, jadi eh, tadi saya sudah coba bikin topologi BGP ya. Jadi di sini ada dua jalur ya, yang dimana misalkan si network satu ini, 1.0 ini ingin terhubung ke eh, 2.0 ini. Nah, dia ada dua jalur pilihan. Yang pertama harus jalur atas ya, yang kedua jalur bawah. Kalau kita lihat jalur atas ya, jalur atas ini dia hanya melewati satu path ya, atau satu AS. Dia hanya melewati satu AS yaitu AS 200. Sedangkan kalau kita memakai jalur bawah, kalau kita memakai jalur bawah, dia melewati beberapa AS. Ada AS 300, AS 400, AS 500 ya. Kalau kita ingin menuju ke 2.0 ini. Kita coba langsung konfigurasi saja di GPU. Untuk IP-nya sudah saya masukkan. Jadi ini tinggal konfigurasi BGP-nya. Langsung label konfigurasi terminal. Nah, ini kita masuk di router 0 ya. Kita bikin BGP. Router router BGP. Nah, kita bisa tanda tanya teman-teman. Di sini ada ASN ya, atau autonomous system number ya. Jadi dari 1 sampai 65.535 kita bebas ya. Mau pakai berapapun. Jadi dari 1 sampai 65.535. Karena di sini kita sudah tentukan ya, ini untuk router ini AS100, jadi kita pakai router BGP AS100. Kemudian di sini kita masuk ke kalau teman-teman bingung bisa masuk ke datanya ya. Ini ada pilihan banyak ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke neighbor ya. Uh, nah, proses neighbor ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, yang piring itu ya. Jadi kita masukkan neighbor. Nah, kalau teman-teman ini bisa tanda tanya. Ya. Nah, kita di sini setelah mengetikkan neighbor, kita memasukkan IP address tetangganya ya. Nah, di sini uh, IP tetangganya itu ini kan 10.11.11.1 itu yang di sini ya. Tetangganya itu yang ini, dia 11, 10, 11, 11.2. Nanti kita lihat. Kita masukkan 10,
11, 11, eh, 2, kemudian remote AS ini. Remote AS ini, AS si tetangga ini AS-nya berapa gitu. Remote AS, tab, di sini kita sudah tentukan bahwa AS tangganya itu 200 ya. Jadi kita masukkan 200. Ini. Nah, kemudian karena uh, di router ini dia memiliki beberapa network ya. Ada network 1.0, kemudian ada network 15.0. Kita masukkan saja ya. Ini network, kita tes networknya. Network 192 sebelum kan, titik satu titik dua masih kemudian mas. Nah, itu kalau kami sendiri bisa deh. Nah, di sini sudah dimasukkan mesin televisi. Karena televisi di sini sudah berapa, kita masukkan 255, 255, 255. Nah, ini yang sama. Oh, kita yang tulis masnya ya. Mas, ini. Kemudian kita masukkan juga nanti yang 13 itu. 10, 13, 13, 13. Di sini 30 dan berarti masih 2005. Ini 2002. Bentar. Nah, di router satu kita sudah buat. Kita coba buat di router tadi router nol ya. Kita coba buat di router satu. Yang itu, yes. Terus di terminal 200 kita masuk dulu terminal 200 yang barunya ini barunya kan hasilnya dari sini ya kita masukin ke nomor 100 dulu kita masukin lagi dulu 10 11 11 titik 1 ini artinya yang depan nomor ini 1 11 titik 1 kemudian karena isi 100 ya karena si 10, 11, 11 ini lagi ada 100 untuk nah bisa teman-teman lihat di sini BGP AdSense Neighbor Update jadi udah BGP ini udah tersalin udah terhubung kemudian kita masukin network ini network sebelum titik 12 titik 12 titik 6 terus 2 dan sepuluh titik ini sudah kita coba di ya gitu kita cari juga di itu itu ini 10 13 13 satu yang batas 4 juta. Oh tadi lupa ya. Jadi juga harus masukin ke AS plus ini. Ini lebih bagus. Makanya belum ada tip up ya. Ntar kita ini bentar mas kiri kita bilang kita bilang situ ini dari sembilan ya terus mas kiri kita pakai seperti positif ini maksudnya 256 ini belum ada up ya karena kita tadi lupa masukin lagi dari sini jadi kita akan masukkan Neighbor 10
terus ini udah ada untuk kalau kita lihat nah di sini udah ada itu ya UGP yang ini network 12 Bitcoin dia via 11 titik dua ya. Kemudian ada network 14 titik 0 dan nanti relatif via itu 13 titik 2 ya, bagus. Kita coba konfigurasi dulu semuanya ini. Oh, iya. Ini 400 yang ini Libor 10,14 titik 1 ya 19 dan 300 oh tadi juga kita lupa di sini masukin yang kemudian itu titik titik 15 titik dua itu 400 PKS 500 nah di sini kita pakai ini masa nambah lupa itu 10,14 di sini tidak ada. Kemudian tadi di sini juga ada yang masih punya profilnya. Ini pasti 500. Ini 15 ini
Iya, ini. Harusnya udah bisa komunikasi satu sama lain, udah bisa review sebentar. Ini kita tuh di dalam begitu ya, banyak. Ini ada, nah, jika kita ingin akses network 2.0 ini, nanti dia akan via 10, 11, 11.2 ya. Berarti dia lewat dari atas gitu. Kenapa? Nanti kita akan coba lihat ya. Di sini kita pilih show IP BDT. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang di awal ya, ini ada beberapa eh, informasi ya. Ini ada network, netshop, tadi yang saya bahas, dan ada metric, local preference. Nah, local preference ini sama semua ya, dan ada week, ya. Terus ada pet, ya, PSP ini nanti. Nah, ketika kita fokus ke ini ya, ketika kita ingin melewati jalur eh, network 2.0 ini, ada dua jalur ya. Ada jalur bawah 13.2, kemudian ada jalur atas ya 10, 11, 11.2. Nah, kita bisa lihat ketika kita melewati jalur atas atau jalur bawah, dia melewati 300 ya, AS 300, AS 400, AS 500, kemudian eh, sampai di AS 600. Tetapi ketika kita memakai jalur bawah ya, kita hanya melewati dua AS, AS 200 dan AS 600. Gitu. Kita hanya melewati satu AS dan sampai di AS 600. Kalau kita ingin coba cek ya, ketika kita mengirim paket di sini ke sini lewat jalur mana, kita menggunakan threshold ya. Tapi di sini kita kasih IP dulu. 19, 168, 2 ya. Batasnya 19, 168, 2.1. Ini poin itu ini. Kemudian di sini 98, 1.2, 198, 1.1. Ya, nah, kita coba pilih apakah dia sampai. Oke, ya. Nah, sukses ya. Ini berarti si satu ini sudah bisa komunikasi dengan si visi nol. Mereka lewat mana kita coba lihat di perspektif. Nah, sini kita kelihatan ya, ketika kita ingin mengakses network 2.0 ke 2.1 tadi, 2.2 ya, dia melewati yang pertama 10, 11, 11.2 ya, berarti dia lewat jalur atas yang ini 11.2. Nah, kemudian dia lewati 10, 12, 12.2 ya, masuk ke sini 12, 12.2 dan ya kemudian sampai di 1998 2.11. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa si apa si
PC satu ini ketika ingin berkomunikasi dengan PC nol, dia melewati jalur atas. Kenapa? Karena AS-PET eh, yang dilalui lebih sedikit ya. Karena kalau kita lihat di sini, nih, eh, kalau kita lihat width-nya ya, di sini width-nya nol ya. Jadi sama-sama nol. Kemudian ketika kita melihat total preference-nya juga sama nol ya. Nah, karena uh, width dan local preference-nya ini sama, maka dia lanjut ke pemilihan atau uh, apa tadi namanya? Pemilihan atribut lainnya ya. Yang ketiga yaitu PET atau jalur uh, ASPET ya atau PET yang dilaluinya itu berapa gitu. Nah, kalau kita lihat ASPET yang dilalui ketika dia jalur bawah itu ada 300, 400, 500, kemudian 600 ya. Berarti ini melewati 3 AS. Namun ketika dia melewati jalur atas, dia hanya melewati 200 dan 600. Makanya dia melewati jalur atas karena hanya melewati satu AS ya. Kemudian yang tadi AS 600. Nah, seperti itu ya gambaran kecilnya konfigurasi kita pada sore hari ini. Eh, nah, selanjutnya di sini ada I ya. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Dia sebagai atribut dari origin ya. Jadi ada I, ada E, kemudian ada incomplete, incomplete ya. Di sini I ya, eh, berarti ini eh, apa? Artinya eh, sinet ini dia dimasukkan melewati IBGP. Ke dalam BGP itu melewati IBGP. Oke, teman-teman, mungkin eh, karena sebentar lagi kita eh, memasuki waktu buka puasa ya. Jadi materi dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Ini ada yang nanya nih, jadi dari Mas Iki Ramdhani. Izin nanya, Mas, kalau Win itu masuk ke atribut bos kategori apa ya? Tadi saya sempat jelaskan ya bahwa si Win ini dia masuk atribut kriteria. Jadi dia hanya khusus Windows Score, jadi tidak masuk ke dalam standar BGP yang umum, gitu ya. Dan bersifat lokal, dan hanya berlaku di repository seperti itu. Bisa, nggak salah, nggak salah. Nah, untuk pertanyaan kedua, eh, headnya sama panjangnya bagaimana? Apa bakal beres di ini? Oke, kalau aspek sama panjang ya, digit ini belum tentu langsung referensi ya, karena masih ada atribut lain yang dibandingkan gitu. Nah, secara default, DBT hanya memiliki satu jalur terbaik. Ya. Di load balancing ini baru bisa terjadi kalau semua parameter sama dan fitur maksimum berarti diaktifkan ya. Gitu. Itu Mas Iki kami dari ini. Luar biasa, terima kasih kepada saudara Mas Yunus Maulana atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, mari kita lanjutkan acara penutup, yaitu pengenalan profil Westpad Network yang akan dibawakan oleh saudara Adit Danis Iwana. Kepada saudara Danis, saya persilakan. Terima kasih kepada host yang telah memberi kesempatan untuk membacakan company profile dari Bestpad Network. Sebelumnya saya izin share screen.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adib Danis Iwana. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, memperkenalkan company profile dari perusahaan kami yaitu Bestpak Network, di mana perusahaan kami ini bergerak di bidang IT. Di sini ada daftar isi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama itu tentang Bestpak Network, visi dan misi kami, keahlian, layanan kami, kenapa teman-teman harus memilih kami. Vespa Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang handal. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan IT, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion kami didukung oleh tim teknisi yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar teknis tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya, visi dan misi kami. Visi kami menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional hingga internasional. Sedangkan misi kami ialah kami berdedikasi untuk memberikan layanan teknologi informasi terintegrasi dan memprioritaskan kualitas dan standar profesional yang tinggi di seluruh siklus layanan. Fokus kami adalah membangun kemitraan yang langgeng dengan klien melalui solusi yang disesuaikan sekaligus bertindak sebagai katalisator pertumbuhan talenta teknologi informasi melalui program pelatihan inovatif dan bersertifikasi. Didorong oleh tim muda yang kompeten dan bersemangat dan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan untuk memberikan nilai luar biasa kepada mitra bisnis kami. Di slide ini saya ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang dimiliki di Bispark Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan teman-teman. Yang pertama itu kami di komputer networking. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan cepat. Yang kedua itu ada dari network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Memasang kabel yang rapi dan struktur dengan baik mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Yang ketiga itu ada dari cyber security. Keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa informasi perusahaan Anda tetap aman. Yang keempat, itu ada dari data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda yang kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas yang mumpuni. Layanan terintegrasi one-stop solution. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda mulai dari desain, planning, hingga consulting implementation, lalu training, serta dukungan berkelanjutan untuk support dan maintenance dan supply material. Intinya kami berusaha jadi one-stop solution di bidang jaringan dan teknologi agar teman-teman bisa fokus ke bisnis tanpa pusing memikirkan urusan IT yang kompleks. Nah, di sini ada beberapa slide yang kami terapkan, yaitu dokumentasi surat kerja terkait layanan konsulting. Oke, dan nah ini beberapa lampiran surat kerja dari kami.
Intinya semua dokumen konsulting ini menunjukkan beragam proyek konsultasi yang mencakup desain, perencanaan, dan perencanaan infrastruktur IT dan data center untuk berbagai instalasi dan kebutuhan. Di sini ada dokumentasi program pelatihan bersertifikasi untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, mikrotik, dan CCIE XP yang diandalkan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Nah, di sini ada dokumentasi dari implementation dan main service. Pada foto-foto tersebut terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi perangkat, jaringan, hingga pengecekan server. Ini sini pun ada kami terapkan yaitu penataan kabel. Ini contoh nyata dari progress implementation dan managed service yang kami lakukan di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Ini ada beberapa dokumentasi implementation kerja lapangan kami. Ada dari pemasangan tower, ada kelistrikan, ada perbaikan kabel FO ataupun fiber optik, dan ada dokumentasi pekerjaan lapangan lainnya. Nah, di sini ada dokumentasi para uh, pengusaha yang telah berkontribusi bersama dengan kami. Nah, di sini ada portofolio yang berisikan proyek yang dikerjakan oleh Bespat Academy ataupun perusahaan kami. Mengapa teman-teman harus memilih kami? Yang pertama, kami berpengalaman sejak 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Yang kedua, itu kami memiliki solusi IT yang fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, kami selalu menggunakan teknologi terbaru, yaitu teknologi selalu up to date. Yang keempat, kami dapat dipercaya banyak instalasi besar, perusahaan, termasuk sektor pemerintahan dan swasta. Bicara soal kepercayaan, kami sudah bekerja sama dengan berbagai instalasi pemerintahan dan perusahaan swasta di dalam dan luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor terkemuka global. Dari teman-teman, bisa yakin bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to date, menggunakan standar internasional. Nah, di sini kami bekerja sama dengan berbagai vendor global yang telah kami terapkan di situ. Nah, dari instalasi pemerintah kami ada TIK, Polri, Mabes Polri, PINS, dan yang lain. Yang kami terdiri dari profesional IT yang telah bersertifikasi resmi. Di sini ada kami terapkan Terima kasih. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Rizky Firmansyah, selaku host pada pagi hari ini, serta seluruh panitia webinar, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ke depannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.